Di video sebelumnya kita sudah diperlihatkan dengan Arisu yang bertemu 4 cewek yang punya suara yang mirip dengan Apollo. Dan bagaimanakah dia akan menemukan Apollo yang asli? So kalau gitu ayo kita mulai. Chapter dibuka tentang alasan Arisu bertahun-tahun mencari penyiar radio Apollo, yakni karena dia pernah menyatakan cinta ke Apollo. Dan karena ideologi sempurnanya, dia ingin melenyapkan sejarah kelam tersebut. Tak lama kemudian, dia dipanggil oleh nenek sebagai tukang bersih-bersih. Arisu yang tidak terima pun berteriak sambil marah-marah. Lalu saat Arisu dites nenek untuk membaca sebuah naskah, namun ya, sebelum bisa membacanya, nenek langsung mengambil keputusan. Setelah itu, Shinobu menjelaskan bahwa sebenarnya laki-laki dilarang masuk ke klub ini. Tapi setelah membicarakan soal penyediaan alat, Arisu diizinkan untuk melakukan tugas bantu-bantu. Ya, namun Arisu tidak terlalu peduli tentang itu karena tujuan utama dia adalah untuk menemukan Apollo. Kemarin siang, tiba-tiba Apollo kembali stream setelah menghilang 3 tahun lamanya. Dan untuk judulnya, siaran siang. Yang Arisu rasa itu adalah pesan dari Apollo jika dia ada di klub siaran. Dia pun mulai membayangkan tentang Apollo yang mempermainkannya. Tapi Arisu segera bangkit dan ketika dia mencoba untuk bersih-bersih, hampir tidak ada orang di ruang tersebut. Saat di sana cuma tersisa Shinobu, dia bilang bahwa sudah saatnya siaran pulang sekolah dan hari ini adalah jadwalnya untuk siaran. Dia juga menawari Arisu untuk membantunya siaran. Sedikit info tentang Shinobu. Uzuki Shinobu adalah seorang gadis yang ingin menjadi seorang announcer. Selain dia menjabat sebagai wakil ketua OSIS, dia juga adalah seorang siswi telaten yang populer di kalangan laki-laki dan perempuan. Di balik sisi seriusnya, dia terkadang ceroboh, tapi itulah poin plusnya. Scene kembali diperlihatkan dengan Shinobu yang mengajak Arisu untuk membantunya. Ketika dia sedang membawa beberapa kotak untuk persiapan, Arisu tak sengaja menjatuhkan sebuah buku yang ternyata merupakan naskah untuk hari ini. Terlihat beberapa kata yang ditandai karena Shinobu punya kebiasaan menggigit lidahnya secara tidak sadar. Karena kagum, Arisu pun refleks memujinya. Lalu Shinobu mendekat dan meminta agar Arisu mengatakannya lagi. Setelah itu, Shinobu juga bilang bahwa dia menyukai suara Arisu. Dia pun teringat kembali dengan perkataan Apollo. Dan saat dia mau bertanya pada Shinobu, dia menutup mulut Arisu dan berkata kalau siarannya sudah dimulai. Beberapa saat kemudian, siaran radio pun berlangsung dengan Shinobu sebagai pembawa acaranya. Arisu yang mendengar dari belakang mulai menikmati indahnya suara Shinobu. Namun di sisi lain, Shinobu yang tengah siaran terlalu banyak menggigit lidahnya dan membuat Arisu secara refleks meneriakinya. Beberapa saat kemudian, ketika Arisu sedang berjalan melewati lorong, dia tidak sengaja melihat nenek yang sedang berada di tengah kerumunan para gadis. Oke, sedikit info tentang nenek. Hime Kawanene, seorang gadis yang ingin menjadi pengisi suara. Dia juga aktif sebagai cosplayer, melakukan dubbing karakter anime dan manga yang sangat populer dalam siarannya. Kembali ke cerita. Tak lama kemudian, nenek yang menyadari keberadaan Arisu langsung berteriak ketakutan, seakan-akan Arisu melihatnya dengan mesum. Dengan begitu, para perempuan di sekitar sana mengamuk dan berteriak ke arah Arisu. Terlihat di sini bahwa nenek sangat suka menjahili Arisu. Di sisi lain, para perempuan di sana meminta nenek untuk mendubbing scene Lily di manga. Dan ketika nenek mulai menunjukkan suaranya, Arisu kembali dikejutkan dengan suara nenek. Lyricos merupakan manga yang disukai Apollo dan dia juga sering mendubbingnya di masa lalu. Di tengah-tengah nenek mendubbing, dia mulai kebingungan dengan beberapa kata kanji di manga tersebut. Dan Arisu yang menyadarinya berpikir bahwa ini cewek, tolongnya gak ketolong. Scene berpindah pada Arisu yang sedang melamun tentang buruknya kemampuan Shinobu dan nenek. Tapi tiba-tiba Iko muncul tepat di depan Arisu. Seketika Arisu yang kaget pun langsung terjatuh. Sedikit info tentang Iko. Kirino Iko, seorang gadis yang berkeinginan menjadi VTuber. Dia adalah seorang yang bertugas dalam hal teknis di klub penyiaran. Walaupun dia jarang bicara, bukan berarti dia tidak punya emosi. Dia juga memiliki banyak penggemar di kalangan otaku. Setelah terjatuh karena kaget, Arisu bertanya, apakah yang Iko lakukan di sini? Dan Iko menjawab kalau di sini adalah tempat yang biasa dia
dia pakai untuk live streaming pribadi. Dan beberapa saat kemudian dia memulai streamingnya dengan sapaan VTuber ya. Arisu yang mendengarkannya kembali teringat dengan suara bisikan yang mirip dengan Apollo. Tapi di sisi lain bisa kita lihat ini avatar apa Angel. Arisu pun agak heran karena avatar yang Iko gunakan tidak menunjukkan ekspresi dan hanya bicara saja. Tapi ya, namanya juga VTuber. Beberapa menit berlalu dan Iko menutup streamnya. Dan ketika Arisu bertanya kenapa cepat sekali end streamnya, Iko menjawab kalau istirahat akan selesai dan dia juga sudah puas. Arisu yang mendengarnya pun langsung pergi. Sambil berjalan, Arisu sangat kesal karena klub mereka terlalu santai. Walaupun tujuan dia mencari Apollo, dia juga ingat kalau dia pernah berjanji sekuat tenaga membantu Apollo untuk meraih mimpinya. Siaran rutin klub penyiaran kembali dimulai dan sekali lagi ia membuki masuk dan mengacau. Tapi sebelum berpidato, semprot dulu ya kan. Dia lalu berkata, apakah kalian puas dengan performa klub penyiaran saat ini? Hanya karena sekolahnya di daerah pedesaan, mereka dengan mudah disukai, bahkan menjadi idola sekolah. Lalu Arisu berkata, kalau dia berjanji mengubah klub itu menjadi sebuah klub yang sempurna. Dari jadi penyanyi nasional, announcer utama, pengisi suara terkenal, bahkan VTuber nomor 1. Dia datang untuk memenuhi janjinya, dan sisanya adalah jawaban dari mereka. Tapi nenek yang terlihat marah langsung menendang dan mengeluarkan Arisu. Sesaat setelah itu, seorang sensei datang dan memarahi mereka berempat, dan chapter ditutup dengan mereka yang kena omel dan seorang yang memegang HP Apollo. Dan ya, untuk chapter kali ini sampai segini dulu. Jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya dan adios.